Salah ya, Bu? Tak kenal kata sayang ya. Oke, teman-teman semuanya, namaku Galuh Vitasari. Biasanya teman-teman panggil aku Bugal, itu nama panggungku, Bugal. Kalau udah panggil Bugal, nggak usah panggil Mbak lagi ya, karena itu udah Galuh. Jadi jangan Mbak Bugal gitu kan, terlalu panjang kayaknya. Aku join sebagai brand partnernya Young Living tuh dari April 2016, terus kemudian baru start bisnis tuh setelah 2 bulan setelahnya lah, di Juli. And then mendapat kayak achieve silver itu di Maret 2017. Terus kemudian gold-nya Maret 2020, platinumnya langsung hajar di Mei 2020 juga gitu. Itu ada jeda ya, teman-teman bisa lihat Iya, ya. baru mau nanya. Wait. Aku ini dulu. Aku adalah ibu dari 3 putri, 2 anakku adalah kembar. Terus kemudian istri dari suami saya. Ayo siapa yang tahu nama suami saya? Nggak dapat hadiah tapi. Saya stay di Jogja dan saya adalah full time bisnis di Young Living. Nah, tuh. Bu Indri mau tanya apa tadi? Ini melihat ya, antara Maret 2017 hingga ke Maret 2020 ini tepat 3 tahun loh. Bugal ada di mana? Bugal kenapa? Apakah gerakan yang terjadi? Iya gitu. Jadi dulu tuh teman-teman di sini ada nggak yang sengaja banget join Young Living untuk bisnis? Mostly itu dari teman-teman yang udah ini karena adalah pengen joinnya cuman pengen ngerasain produk gitu kan, kesasar masuk ke bisnisnya dan enak gitu kan. Nah tapi ternyata kesasar aja tuh nggak cukup, Bu, karena apa? Karena aku nggak punya why yang kuat, aku nggak punya intensi yang kuat ada di bisnis ini gitu. That's why tahun 2018 aku menemukan why-ku lagi nih ada di Young Living gitu, dan aku memulainya dengan intensi yang kuat gitu bahwa oh ya, this is my business gitu. Mungkin ada teman-teman juga sama ya, dulu aku juga bekerja gitu kan, menganggap bahwa bisnis Young Living adalah sampingan. Ini cuma sampinganku, ini bisnis yang aku let it flow aja lah, aku ngalir aja lah, sedapatnya aja lah, seininya aja lah, pokoknya sekenanya aja gitu. Nah, tapi ketika aku mulai merubah si mindset itu, Bu, untuk jadi oke, this is my business, dan ternyata impact-nya luar biasa banget. Gitu, impact-nya luar biasa banget. Jadi ngaruh ya menganggap ini sampingan dengan menganggap this is my business gitu ya. Yep. Kamu aja nggak rela aku kesampingkan, apalagi Young Living gitu kan. Aduh, kayak sinetron yang lagi terkenal tuh, Bu. Jadi gini, penggunaan bahasa itu ngaruh banget loh ternyata pada kerja tubuh kita dan otak kita gitu, dan respon tubuh kita dan sikap-sikap kita itu jauh berbeda banget. Gitu. Setuju, Bugal. Jadi kalau psikolog bilang alam bawah sadar kita itu nggak bisa menyaring antara sesuatu yang perkataan yang bercanda dengan yang serius. Jadi apapun yang kita ucapkan sama diri kita, sama alam bawah sadar kita dianggap itu sesuatu yang serius. So hati-hati dengan ucapan terhadap dirinya sendiri ya. Jadi Bugal membuktikannya sepanjang 3 tahun terakhir kemarin. Iya, betul sekali. Dan makanya hari ini sebelum kita mulai nih semuanya teman-teman, aku pengen nih teman-teman bareng-bareng yuk kita ngucapin mantra yang kemudian nanti bisa kita bawa sepanjang kelas ini, dan I hope sepanjang kita menjalankan bisnis Young Living, kita punya mantra-mantra nih buat nguatin diri kita, nguatin intensi kita. Karena kayak kemarin ya, kita ada kelas Young Living ngadirin Bu Debita Namal gitu kan, bahwa intensi dan niat itu penting banget kan untuk mencapai tujuan kita. Gitu. Boleh dibaca keras-keras di rumah, atau mau di dalam hati juga boleh. Oke, udah ready semuanya? Ketik ready dong. Ketik ready ya kalau udah siap baca mantra. Oke. Mulai saat ini dan seterusnya, Young Living adalah salah satu bisnis masa depanku. Thank you. Kenapa aku bilang Young Living adalah salah satu bisnis masa depanku? Aku tahu teman-teman juga banyak dari banyak background lah gitu kan. Jadi mungkin ada yang juga bekerja gitu, dan
intensi bahwa bisnis ini adalah bisnis masa depanku, itu bawa impact yang besar banget gitu loh untuk perjalanan dan proses kita berada di bisnis ini. Gitu. Oke, well, dari 2016 sampai sekarang gitu, udah 6 tahun. Gimana sih jaga endurance di bisnis ini? Ya, aku melakukan sesuatu terus-menerus yang bikin happy aja, yang nyenengin gitu, yang bikin kita seneng, besok mau ngapain lagi gitu. Seperti itu sih. Jadi aku kayak keep moving, terus gerak, terus melakukan sesuatu. Boleh nih kata Bu Indri tadi kan, sometimes ada up and down-nya, sometimes ada noleh kanan kiri gitu, sometimes ada capek, lelah gitu, ada, boleh, nggak apa-apa, tapi jangan berhenti ya, kita tetap terus jalan, keep moving gitu. Nah, beberapa activity sesimpel kayak activity ada dress code warnanya sama, rame-rame, alasan buat bisa kita beli baju lagi. Itu tuh nyenengin banget loh ternyata gitu kan. Pergi ke, aduh ada acara apa, iya dress code-nya bareng-bareng apa gitu kan. Sebenarnya udah ada warnanya, tapi ada aja alasan buat beli lagi, ya nggak? Gitu. Jadi aku Bicara tentang endurance, emang Bugal pernah down juga? Karena melihat vibes-nya Bugal itu kok yang positif terus dan energik terus. Saya jadi bertanya-tanya, Bugal emang pernah merasa down gitu? pernah ada saatnya capek tuh ada ya gitu. Apalagi kalau misalkan ya kita tantangannya di bisnis ini kan banyak banget ya juga gitu loh. Kita nggak bisa pungkirin juga. Tapi karena intensi kita dari awal memang udah okay, this is my long lasting business gitu. Ini adalah bisnis masa depanku. Jadi aku menganggap bahwa okay, ini adalah proses yang harus kulewati. Coba Bu Indri, ada nggak bisnis di dunia ini gitu kan yang terus grafiknya tuh naik terus? Nggak ada kan? Enggak Ada ya, nggak? selalu ada masa-masa up and down ya, benar juga Ada. ya. Iya, alam aja Jadi juga nggak normal ya kayak Bugal ya sebenarnya. normal banget gitu. Hari ini mendung, hujan, besok bisa jadi cerah ya kan gitu loh. Jadi pasti ada momen-momen yang kemudian bisa kita lewati gitu. Ada magic word-nya nih, nggak ditulis di sini. Ada magic word-nya di situ. This shall pass. Pasti akan berlalu gitu. Jadi kalau kita terus bergerak gitu kan, itu pasti akan ada masa-masa berat tuh pasti akan berlalu gitu. Jadi ya udah, ini akan berlalu kok, yang penting gerak aja terus. Nah, gerak aja tuh kalau gerak aja tapi nggak ada tujuannya, itu juga nguap ya, kayak oil frankincense kalau seumpama ditaruh terus nggak dipakai-pakai, lama-lama nguap juga kan. Oil aja juga bisa nguap, apalagi activity kita gitu, sama gitu kan. Nah, makanya teman-teman di sini kalau mau bikin activity nggak cuman sekedar hihi atau nggak cuman sekedar ya udahlah jalan aja yang penting gerak, nggak juga gitu, tapi harus punya goals. Balik lagi, set intensi itu penting banget gitu. Intensinya mau ngapain nih, mau kelasnya mau untuk apa gitu. Jadi buat teman-teman yang di sini ngejar lagi ikut program elit nih ya, yang keren banget dari Young Living, ini adalah program yang support kita banget ya, apalagi new brand partner gitu yang mau ngejar star atau eksekutif gitu kan, cuannya banyak. Nah itu teman-teman di sini kan kalau misalkan star itu kan apa, harus 2 kaki 200, terus kemudian eksekutif 2 kaki 1000, kalau mau silver bond tambah 1 kaki lagi 500 gitu kan. Nah di sini untuk gimana sih dapetin OGV gitu, 4.000 OGV, 500 OGV bagi orang baru, aduh gimana caranya gitu kan. Nah ini teman-teman juga bisa nih, yang nambah OGV itu bisa dengan retention IR atau SO pun juga bisa. Terus cuman kita bener-bener fokusnya di IR dulu deh gitu. Terus kemudian enrollment, orang-orang baru itu bensin baru gitu. Itu nyawa baru, energi baru. Nah, semua activity ini kita create ujung-ujungnya apa? One day untuk create builders. Gitu. Jadi kita akan ketemu nih dengan banyak orang gitu kan, ketemu dengan berbagai macam latar belakang, sehingga kita bisa nih ini nanti
oke nggak ya gitu. Kita kan nggak pernah tahu ya, sekali ketemu orang ini bakalan jadi builders apa enggak. Kelihatannya dia, oh dia itu pintar jualan loh, bla bla bla. Giliran kita udah berharap banyak, ternyata zong gitu kan. Nah, jadi berproses lah dari itu. Nah, ini ada beberapa contoh activity yang aku kerjakan di tim gitu kan, untuk memanage retention ER. Nah, biasanya kelas-kelas retention ER itu bagaimana cara kita menghabiskan oil-oil. Ya nggak, Bu? Setuju, Buga. Artinya begini kan, banyak yang udah belajar ya, discuss, terus semua leader saya lihat juga bikin kelas gimana mencapai star elite, menjadi eksekutif elite. Jadi angka-angka PV dan OGV itu, kalau saya menangkap slide Google barusan, harus ada aktivitasnya ya. Artinya ketika Betul. kita paham nggak ada aktivitas, stop sampai di situ, nggak akan terbentuk tuh star elite. Udah di-enroll, ya udah selesai. Padahal di balik itu ada langkah lanjutannya yang besar, yang Google akan bagikan ke kita saat ini ya, bahwa ada aktivitas dan aktivitasnya itu tentukan tujuannya. Jangan sampai bikin aktivitas, tujuannya nggak jelas. Terus nanti di tanggal 30 bingung, aduh aku kayaknya bulan ini padat banget merayap aktivitasku, tapi nggak ada enrollment dan OGV-ku belum nambah. Jadi jangan sampai kena jebakan Batman gitu, pesannya Google sih yang saya tahu. Iya, betul sekali Bu Indri. Nah, ini kelas-kelas apa ya, kayak untuk retention ER yang aku kerjakan tuh kayak kelas DIY. Aku yakin teman-teman leader semua juga ngerjain ini sih gitu. Cuma ditambah aja dengan set intention-nya tadi mau apa, goals-nya mau apa gitu. Jadi kelas bikin DIY, bikin perfume, bikin sabun, bikin minyak telon, terus kelas pokoknya tentang produk, edukasi manfaat-manfaat oil, baik di PEP maupun di luar PEP. Ini penting banget loh yang di luar PEP, kasih yang simpel-simpel aja deh gitu, yang rutin dipakai gitu. Misalkan lemongrass, terus kemudian eucalyptus, abundance, nah kayak gitu, dan sampaikan story-storynya gitu. Nah, membagi resep diffuser di grup edukasi itu penting banget. Karena iya, karena kalau kita nyobain, aduh ini enak banget, kita bagilah resep diffuse-nya itu gitu. Otomatis apa, mereka juga akan nyobain gitu. Dan mereka juga, oh iya ternyata bisa dikombinasi ya. Sometimes tuh juga nggak tahu kan mereka bisa. Bener. Gitu. Dan aku punya tips nih gitu. Aku seneng banget kelas itu offline ya sebenarnya Bu. Karena apa, kalau offline itu bisa langsung ketemu, bercerita, hihi, ya lain, bahkan sampai tahu nih hobinya apa, passionnya apa gitu, jadi tahu. Terus kemudian di situ aku bisa bawa oil sekoper, enggak juga ya, bawa oil satu pouch gitu kan, terus kemudian let them try gitu. Mereka bisa cobain, karena apa ya, kayak mata itu adalah jendela realita ya. Jadi kayak mereka bisa ngelihat, apalagi bisa mencium, bisa oles-oles, bisa ngerasain di tubuhnya gitu. Itu luar biasa banget sih pengalaman yang bisa diberikan gitu. Dan aku sering banget Masian sampai sekarang, mungkin karena Jogja juga kotanya kita kemana-mana jarang macet juga ya gitu. Jadi kalau misalkan ada orang tanya satu oil apa, aku lebih arahkan ke yuk ketemuan yuk gitu. Yuk ketemuan gitu. Even satu orang aja. Dulu awal mulanya satu orang aku bikin one on one itu karena nungguin anakku sekolah mau ngapain gitu. Jadi kayak nggak ada apa, aku nggak pengen lah cuma duduk-duduk aja di lobi sekolah gitu. Pengennya berkegiatan, ya udah bikin one on one. Dari situ orang cuma pengen nyobain satu oil, berlanjut ke PEP loh ternyata. Gitu. Iya gitu. Dan ternyata kalau iya, bicara offline itu kan melebihi apa yang bisa kita obrolkan di online kan Bu ya gitu. Jadi mumpung sekarang bisa nih, mulai bisa teman-teman dengan prokes ya tentunya gitu, bisa memanfaatkan offline gitu. Even satu orang pun nggak masalah ya. Kata Mami Kos aja pernah menceritakan bahwa ketika dia platinum, hanya satu orang yang datang ke kelasnya dan itu tetap berjalan. Luar biasa kan? Leader kita aja udah bisa ngasih contoh nih gitu, bahwa it's okay, kelas cuma satu orang, it's okay, gerak aja gitu. Ya, menarik Bugal, soalnya kan banyak yang minder, nggak percaya diri. Aku tapi ngomong di satu orang aja. Loh, justru yang living menurut kita sih bukan tentang numbers, bukan tentang jumlah yang besar, tapi tentang duplikasi. Satu orang Betul. setiap hari 30 orang.
ya kan? Betul Satu banget. orang kalau 2 kali sehari, sebulan udah 60 orang. Jadi Mbak. tergantung perspektif sih, Iya, Ibu Dal. bener. Kalau semua dianggap sulit, ya bakalan sulit, ya kan? Nah, terus ini beberapa, ada nggak teman-teman di sini kalau bikin kelas yang datang, ya lu lagi, ada nggak? Boleh ketik di kolom chat, Sama, aku gitu. Ada, ada, ada. Banyak ternyata ada Bu ya. Dal. Apa saya juga mengalami itu, Bu. Ya lu lagi, yang daftar itu lagi, gitu. Nah, um, jadi ada beberapa activity untuk tujuannya tuh untuk enrollment gitu. Jadi untuk datengin orang-orang baru. Aku dulu awalnya itu karena kita bisa kayak menarik komunitas tertentu gitu. Komunitas kan banyak banget komunitasnya ya, luar biasa. Komunitas hijabers, komunitas aku dulu Gentle Bird karena aku ikut komunitas Gentle Bird, terus kemudian ikutlah kita prenatal yoga gitu kan. Nah ketika yoga aku biasalah pamer oil pakai di depannya gitu kan para komunitas tersebut. Nah dari situ mereka kayak bikin ketika anak-anak udah lahir gitu, aku kayak muncul ide gitu, yuk Bu kita meet up yuk gitu, udah lama kan kita nggak meet up habis lahiran gitu, gimana kalau kita meet up yang bermanfaat nih, pijit bayi gitu, menghadirkan bidan X gitu kan, pijit bayi, terus ya udah kita bikin, nah di situ masukin yang livingnya gitu, itu bisa. Nah atau komunitas apa nih teman-teman yang suka diajak kerjasama, boleh banget nanti bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang lainnya juga. Komunitas Terus sepeda Bu Gal misalnya. bisa banget ya kan, bikinin DIY roller blend buat pijet-pijet ya kan, bisa juga kan gitu. Nah kita nggak usah berpatokan hanya apa ya kayak bikin kelasnya harus yang living gitu, kan nggak enaknya yang living itu kita bisa masuk kemanapun gitu, kemana aja tuh bisa, segmen apapun tuh masuk gitu loh, kayak baking masuk, parenting masuk, psikologi masuk, olahraga masuk, banyak banget gitu. Dan kita tuh bisa share si oil-oil kita ini gitu untuk orang-orang baru gitu. Kalau mungkin ya barang dagangan kita adalah panci gitu kan nggak bisa di-share. Ya Nah juga kita ya. Waktu komunitas sepeda bawa panci agak-agak lucu ya. Bener juga loh Bu Gal. Fleksibel banget ternyata makanya oil kita. iya, ternyata simpel banget gitu loh. Ada banyak oil yang support nih untuk apa ya kayak pasca olahraga tuh ngapain sih, apa oil-oil yang bisa dipakai gitu. Nah, komunitas pengajian aja juga masuk gitu kan. Pengusaha juga masuk gitu. Jadi tidak melulu yang kita kedepankan adalah kalau ini tujuan kita untuk enrollment ya, berarti kan menarik minat orang baru untuk masuk ke kelas kita. It means ya kita harus bikin sesuatu yang attract dulu, yang livingnya tuh ntar di layer kedua gitu. Gitu Bu. Terus kemudian endorsement juga masih bisa ya gitu. Terus pilih tema-tema yang sedang tren gitu. Kayak apa ya Bu yang ngetren ya Bu ya? Kemarin tuh kita IOS tuh ada kelas mencegah layangan putus gitu. Itu juga gitu. Jadi kayak ternyata banyak gitu yang kemudian masuk gitu. Oh ternyata tentang sex education pun itu juga penting gitu. Memanage hubungan rumah tangga ternyata juga penting loh gitu. Banyak banget. Nah ini yang baru banget aku sama timku kerjakan itu adalah mom and kids class. Dan Coba-coba ceritanya Bu Gal. Pasti teman-teman. iya, kita tuh lagi apa ya kayak kita sendiri lah, kita balik lagi lah ke diri kita sendiri gitu. Nemenin anak kelas online itu capek ya. Ya antara kemudian si anaknya ngerjain PR-nya, kita juga yang ngerjain gitu kan, belum nanti drama-dramanya. Terus kemudian ada kekhawatiran orang tua, ini anak gue ntar interaksinya sama orang lain gimana nih, sama teman-teman sebaya nggak pernah ketemu nih gitu kan. Nah itu kita coba kalau kata Kak Lisa ya, take the challenge into the opportunity. Nah, ambil peluangnya kan, ambil kesempatan itu. Bikin kelas yang melibatkan anak-anak. Karena apa? Karena orang tua pasti akan ngasih yang terbaik kan buat anak. Orang tuh kasih limit kelasnya juga ya, jangan yang terlalu besar banget gitu. Dan ini secara reguler kita udah kerjakan like 2-3 bulanan ini, dan antusiasmenya luar biasa Bu. Dalam 2 hari sold like 30 peserta strangers.
Nah, Wow. teman-teman juga bisa nih, iya, strangers gitu, dan belum belum menjadi brand partner, dan mereka tertarik gitu. Dan dari situ kita kasih bahwa kayak di sini di foto ini ada kelas kita bikin Play-Doh. Ini ada leader saya namanya Kak Cynthia yang bikin ini. Dia bikin Play-Doh, dia ngerjain sendiri nih, nyobain sendiri, nyoba-nyoba bikin Play-Doh tuh kayak mana sih, oh yang oke kayak mana, oh ternyata dikasih oil tuh enak gitu. Dan akhirnya ada awareness nih buat ibu-ibu, oh ternyata oil tuh nggak cuma buat diffuse ya, nggak cuma buat pewangian ya. Mungkin dia sudah tahu apa itu yang living gitu, tapi yang taunya rata-rata apa, sama kayak pengharum ruangan di luaran sana gitu kan. Nah di sini oh bisa ditetes di aman ya di Play-Doh anak-anak kan dipegang-pegang, ada yang apa mungkin kemakan kayak gitu. Terus dari situ anak-anak juga punya interaksi sama oil. Warnanya kan lucu-lucu ya Bu ya, menggemaskan warna oil ini. Nah itu bisa mereka netesin sendiri gitu, berapa tetes, cuman aromanya orange, seger, bikin bikin semangat gitu. Nah itu apa ya kayak bisa jadi coba deh teman-teman coba ini kelas mom and kids gitu, lumayan banget sih menurut saya gitu, dan target marketnya segmennya jelas bahwa ibu-ibu muda ya kan Bu gitu. Dan karena segmennya itu jelas ya ya otomatis kita lebih enak approach-nya ke depannya gitu. Ada nggak teman-teman yang lain yang punya ide kelas, boleh di sharing ya di kolom chat. Ketik di kolom chat jika ada yang punya ide-ide selain apa yang sudah disampaikan oleh Google. Google di sini mencoba memancing dan mencoba mencari reason behind the activity. Pokoknya ini buat enrollment, sasaran targetnya adalah ibu-ibu muda. Jadi jelas detailnya satu demi satu. Jadi nggak gerabak-gerubuk bikin activity-nya. Sesuatu yang direncanakan dengan baik, jelas goals-nya, sasarannya siapa, dan bagaimana flow-nya akan berlangsung seperti apa, siapa yang terlibat. Keren banget. Nah, tadi kan udah bikin-bikin kelas nih ya, gitu. Di dalam setiap activity itu kita pasti ketemu dengan orang gitu, entah orang lama atau orang baru. Yang orang lama dia sudah menjadi brand partner, tapi selama ini belum mengerti tentang bisnis gitu. Nah, ketika ketemu, ketika berada di kelas itu, jangan lupa teman-teman juga kasih satu sesi di mana kita bisa menyampaikan ini loh di Young Living ada bisnisnya gitu. Di Young Living ada aktivitinya seperti ini, ngejalanin bisnisnya tuh sesimpel ini loh gitu. Dan juga kalau menyampaikan peluang bisnis pakai bahasa yang simpel aja. Nah di sini ada sering nggak teman-teman ketika ada orang kemudian join menjadi brand partner kita sampaikan mau nggak bisnisnya? Rata-rata jawabannya apa? Tidak. Jawabannya. Tidak gitu ya. Kemudian berhenti sampai di situ chatnya dan klik tidak ada lanjutan lagi gitu kan. Nah coba kita apa ya kayak balik lagi gitu kan. Nah ini sejauh apa penjelasan bisnisnya. Penjelasan bisnisnya simple aja. Orang baru itu nggak perlu kita ajarin caranya jadi platinum. Beneran gitu, karena orang baru ya udah kita biarkan dia untuk welcome dulu deh gitu, ada layer pertama nih welcome dulu gitu. Jadi sesimpel kalau di kita itu gini, misalkan ada orang baru beli paket premium gitu kan, di hari itu juga setelah dia transfer kita harus langsung nih sampaikan, nggak perlu nunggu-nunggu, even nggak perlu nunggu barangnya datang gitu kan, kita sampaikan ke dia gitu bahwa Moms mau nggak PEP-nya balik modal. Kalau ditanya bisnis kan iya, kalau ditanya bisnis kan langsung berhenti, enggak, aku nggak bisnis, aku mau pakai dulu aja Mbak, mau cobain dulu aja, ya nggak? Tapi kalau kita ganti nih bahasanya jadi, Mam, mau nggak PEP-nya balik modal? Jawabannya antara satu mau, kedua gimana caranya? Nggak ada yang jawab tidak ya menurut pengalaman Google ya. Nggak ada yang jawab tidak. At least kita punya kesempatan gitu untuk menjelaskan setelah itu gitu kan. Nah kita jelaskan gitu kan. Ntar posting-posting aja di sosial media, di WhatsApp statusnya gitu kan. Posting penggunaan PEP-nya, lagi nge-diffuse, lagi apa. Jangan lupa, again, di wrap up, jangan lupa ada note di ending story bahwa kalau mau jajan yang living, ke aku ya gitu. Karena apa? Kalau selama ini apa? Bener mereka posting-posting, tapi teman-teman ya taunya dia cuma make. Gitu. Taunya Jadi cuman
Iya, dia bukan menerima orderan gitu, nggak Oh, jadi menerima orderan. tanggung ya informasinya Bu Gal. Iya, Temennya cuma benar. tahu di si A make, tapi si A ke informasiin kalau mau jajan ke aku ya, belinya, Iya, pesennya, ordernya gitu iya. ya. Iya, betul banget gitu. Dan pakai bahasa kayak gitu, simpel aja. Nah, kalau dia udah mulai nih tertarik, oh iya aku posting-posting gitu. Nah, Mam, satu PEP itu kan pasti dia akan tanya ya gimana caranya balik modal gitu kan. Nah, itu satu PEP kamu bisa loh dapetin 590.000 gitu. Anggap aja rata-rata segitu ya nominal ya. 590.000 nih dalam satu PEP. Teman kamu join dengan PEP, kamu bisa dapat 590. 4 orang, udah balik modal, mau cuan lagi, gas, gitu kan, gas yang lain gitu. Nah, ketika dia sudah dia sudah achieve star, apalagi masih di awal bulan gitu kan ya, udah tuh tambahin lagi baru mulai beranjak ke senior star gitu. Jangan langsung masuk kamu bisa dapat retret ke Muna bla 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 bla. Dia Bingung akan orangnya ya Bu Gal ya. linglung gitu kan nantinya gitu. Ya aku nggak mau kok retreat gitu atau apa gitu kan. Jadi kayak step by step ada kok ininya gitu. Waktunya nanti ada gitu. Jangan lupa bahasa simple matters banget ya karena ya itu tadi balik lagi penggunaan bahasa tuh mempengaruhi eh, kerja otak dan tubuh gitu. Nah, buat teman-teman yang pengen eksekutif nih ya, atau leader-leader di sini yang mau mengajarkan timnya untuk jadi eksekutif, atau pengen rank lain gitu, yang mungkin silver, gold, dan lain-lain gitu. Lepasin jubahnya deh, ranknya sekarang gitu, dilepasin gitu. Yang Living aja tuh ngajarin kita juga loh, kayak Pertamina Bu, tiap awal bulan, Kembali ke mulai nol. dari nol ya. Ya kan, mulai dari nol ya gitu. Jadi tiap bulan kita tuh mulai dari nol. Berarti apa? Tiap bulan kita harus berdiri as associate, ya kan? Jadi kita jadi distributor lagi gitu. Bukan sebagai platinum, bukan sebagai silver, bukan sebagai gold. Benar knowledge kita, kemudian capability kita sudah ada di sana gitu. Tapi balik lagi kita mulai lagi nih dari nol. Makanya lepas jubahnya dengan rank-rank tersebut, bantu nih timnya. Kalau mau dapetin mau dapetin eksekutif elit, gimana caranya? Cetak Star Elite Factory yang banyak gitu. Cetak Star Elite Factory. Jadi bantu nih yang baru mulai untuk bisa achieve star. Bawahnya lagi ketika nanti dia ada temennya yang baru join sama perlakukan yang sama, langsung diinformasikan gitu, langsung diinformasikan bahwa ini loh ada peluang bisnisnya, nggak usah menanti-nanti terlalu panjang gitu. Jadi pada saat itu juga dia join, ada yang join, langsung kita informasikan bahwa ini loh ada peluang bisnisnya, kamu bisa balik modal, jangan peluang bisnisnya. Ini kamu bisa balik modal gitu. Simple kan bahasanya gitu. Coba teman-teman nanti telah deh kalau ditanyain orang mau bisnis dan mau balik modal, enakan yang mana? Gitu. Nah, sediakan bank konten. Orang baru itu mungkin kan ditanyain, udah kamu bisa, pasti bisa, kamu pasti bisa. Bisa apa? Ya kan? Posting-posting. Kadang kan orang juga nggak ada yang nggak pede. Ya kalau dia pede banget ya nggak apa-apa gitu. Bisa gitu all out untuk bikin konten, bikin reels dan lain-lain. Tapi kalau belum pede dan mungkin dia terkendala handphonenya kualitas kameranya kurang bagus, apa salahnya kita bikin bank konten? Bikin satu Google Drive isinya apa? PEP. Terus kemudian foto-foto PEP atau foto oil-oil bestseller. Jadi dia bisa punya berbagai macam ideas gitu loh untuk bisa difoto kayak gini ya, bisa begini ya gitu. Ada foto-foto cantik di dalamnya. Terus kemudian caption juga jangan lupa di-share juga gitu. Ibaratnya kayak bayi baru lahir, nggak mungkin dia langsung lari. Kasih suapin dulu, kasih susu dulu gitu kan. Jadi even caption pun sometimes kita harus punya nih, ini loh aku biasanya captionnya kayak gini. Balik lagi ke kayak tadi kita ketika distributor kemudian menjadi star, yang kita lakukan apa? Gitu sih gitu. Jadi Star Elite ini ketika kita bikin sebanyak-banyaknya Star Elite, ya kita pasti akan ke pass up naik gitu. Dan misalkan kita punya
enrollan nih gitu, kita bikin activity banyak, terus kemudian kita punya enroll baru gitu. Jangan semuanya di kaki kita gitu, jangan semua di level 1 kita gitu. Bisa sponsornya itu adalah orang-orang yang sekarang sedang ngejar. Kita bantu mereka, kita kasih pendampingan, kepercayaan diri sama mereka. Aku di bisnis ini ada yang bantu loh. Di sampingku tuh ada leader loh ternyata gitu. Ada seseorang yang mau nih aku dari mulai udah didampingin gitu, udah dibantu gitu. Terus sampaikan apa yang dulu kita lakukan dan pastinya sekarang tetap dilakukan. Jadi kita tidak hanya mengajarkan aku dulu kayak gini loh, tapi sekarang nggak lagi gitu. Kan nggak enak kan gitu. Jadi kayak ya udah kalau dulu dilakukan sekarang juga lakukan gitu. Jadi kita leading by example lah gitu buat brand partner. Kalau Gitu. bahasa kampungnya Kakak Lisa, action speaks louder than words. Artinya, semua teman-teman yang baru bergabung ketika merasakan ketulusan Google memberikan sarana dan prasarana ya, kalau kita bilang ya, konten, kemudian waktu, mentoring gitu. Itu saya pikir ketika dia sudah merasakan tadi efek dari balik modal, itu mungkin langsung gigi 3, gigi 4 jalannya kalau ibarat mobil ya Bugal ya. Gimana tuh teman-teman? Iya. Gimana? Aku tuh pernah ada new brand partner gitu kan, terus tapi dia semangat nih bikin kelas gitu kan. Ini ada nggak ya orangnya? Jadi pernah aku diundang ke Purbalingga waktu itu. Aku tanya gitu kan, bikin kelasnya di mana gitu. Aku mau di rumah karena aku nggak bisa ninggalin anakku gitu kan. Ada Mbak Nova tuh hadir. Terus kemudian pesertanya hadir berapa gitu. Rencananya aku undang 10 orang. In fact ketika aku datang ke sana dari Jogja ke Purbalingga tuh like 3 jaman gitu kan. Oh di Purbalingga, dikirain sama-sama di Jogja. Enggak Wow. di Purbalingga gitu. Ketika aku sampai sana yang datang 3 orang. Nggak ada yang beli, nggak ada yang enroll. Nggak apa-apa, tapi itu adalah aku meyakinkan gitu Mbak Nova bahwa I'm here gitu. Aku tuh ada buat kamu, aku ada di samping kamu nih. Kita jalan bareng-bareng gitu. Kita bisa nih nggarap ini, ngerjain ini tuh bareng-bareng, dan di situ pasti ada experience gitu loh buat dia. Oh iya kayak gini ya, harusnya kayak gini, harusnya kayak gini, kayak gitu. And then sebulan kemudian dia achieve senior star. Ada wow nggak guys? Ada wow nggak di kolom chat? Gitu. Jadi dari 3 orang yang hadir, nggak ada closingan, nggak ada enrollment, dan kemudian ternyata ada ini loh, bener kata Bu Umay tadi, turun gunung tuh efeknya kayak gitu loh, bahwa kita menyentuh mereka satu persatu gitu, nggak peduli level sekarang yang kita miliki apa, tapi turun ke member-member baru, ke brand partner baru gitu kan, untuk bisa meyakinkan gitu, memberikan kepercayaan, build trust ke mereka bahwa mereka nggak jalan sendiri nih di sini. Kalau kita cuma cuap-cuap, kamu bisa apa gitu kan? Mereka juga belum ada cakrawala gitu untuk melakukan ini seperti apa gitu. Nah kita kasih example ke mereka dan selalu pastikan ke mereka, thank you ya udah bikin kelas ini gitu, kasih apresiasi ke mereka gitu untuk itu. Benar-benar membangun relationship ya. Jadi mungkin jika ada di antara teman-teman yang bingung, yang mana ya calon leaderku, yang mana ya yang ingin membangun bisnis, yang mana ya yang ingin mengenrol dan sebagainya, sepertinya action dulu aja. Nanti seleksi alam akan memperlihatkan seperti yang Bugal alami. Si Kakak Nova tadi. People come and go ya kan Bu. Di bisnis multi level relationship ini kan people come and go ya. Tapi jangan kita fokus pada yang go-nya aja, tapi gimana caranya kita create people come to our organization gitu kan, to our family gitu. Banget, jangan fokus sama yang go, fokus sama yang come guys. Jadi yang datang sambutlah, yang go let it go. Iya, go. Nah ini aku thank you banget buat yang living, yang udah ngasih sarana luar biasa banget nih. Ada beberapa activity yang sebenarnya kita harus langsung lahap caplok gitu kan kalau yang living bikin program, karena
yakin deh gitu kalau yang living udah bikin program itu udah dipertimbangkan masak-masak, udah diperhitungkan, sudah ada apa ya kayak studinya gitu kan. Nggak mungkin hanya udahlah yang penting jalan ini gitu kan, nggak. Pasti yang living juga punya goals kan gitu. Nah, ini ada salah satu ada 3 hal nih gitu. Ada mini oil tentik. Siapa kemarin yang jadi host mini oil tentik? Ya, coba ketik saya kalau ada orangnya di sini. Gitu. Jadi mini oil tentik itu buat aku gini ya. Sometimes tuh kita bikin mini oil tentik terus kemudian nggak closing juga di hari itu gitu kan. Aduh udah bayar mallnya, terus kemudian udah ada energi yang dikeluarkan tapi ternyata juga nggak closing gitu kan. Tapi menurutku ini tuh kayak teman-teman pasti lihat dong ya, apa ya, kayak pameran mobil gitu di sebuah mall. Nggak langsung kok mereka itu closing saat itu juga, enggak. Tapi mereka melakukannya tiap minggu, tiap bulan gitu kan, terus-menerus. Karena apa? MOT itu menurutku atau pameran mobil tadi gitu, menurutku ya memberikan gambaran visual yang bisa nanti terekam nih di otak kita terus menerus gitu. Jadi kayak yang apa? Oh tadi ada yang ngebul-ngebul itu, oh itu yang living. Next time dia lewat apa? Oh itu yang living. Udah tahu nih gitu. Mereka udah tahu apa itu yang living. Terus kemudian ketika mereka datang ke booth kita gitu, ditambah lagi dengan adanya indera penciuman. Mereka bisa nyium oil-oilnya, bisa dioles lagi kan ya, dioles-oles, ngerasain, oh ternyata tuh nggak cuma kayak pengharum biasa ya, ternyata bisa ini gitu. Dan ternyata dari situ kan kita kayak data mereka banyak, be aktif gitu. Ketika mereka datang, tanyakan kontak mereka, terus kemudian kita berikan kartu nama kita gitu. Jadi ada transaksi marketing nih di sini gitu kan. Jadi mereka next time ketika inget yang living, butuh yang living, one day mungkin dia disarankan oleh keluarganya, pakai yang living aja, dia udah tahu belinya kemana. Oh kemarin ada mbak-mbak di sana loh yang jual ini gitu. Bahkan sampai sekarang tuh kita ada yang WA tuh gini Bu, karena di Jogja kemarin kita di Transmart ya gitu, Mbak bisa diambil di Transmart nggak? Kayak gitu. Brand awareness-nya berhasil loh kalau asosiasi dia Buga ada di Transmart selalu gitu. Iya, iya. Dan dulu waktu tahun yang pertama kita adain MOT, kita juga ambil kan ya waktu di Solo, itu ada brand leader saya yang mendapat PEP itu setahun setelah event itu selesai. Gitu. Jadi kayak kita tuh di MOT kita harus tahu nih bahwa goals-nya ini apa, goals-nya MOT apa, untuk ngasih awareness ke orang-orang bahwa ini loh yang living, ada yang kebul-kebul itu, ada ini bisa dioles, peppermint rasanya enak banget gitu kan. Nah, itu yang sebenarnya kita sedang bangun di sana gitu. Terus next ada EOS, Essential Opportunity Sharing. Nah, ini kita juga tangkap aja nih Bu. Kadang buat teman-teman yang aduh EOS aku mesti ngapain ya? Sebenarnya itu kayak kelas biasa, serius kayak kelas biasa aja. Kayak kelas biasa aja, lakukan seperti kelas teman-teman aja. Bedanya apa? Bedanya kita nih lagi-lagi ada korelasinya nih Bu ya gitu, bahwa kita ini harus nge-wrap up event kita, acara kita untuk bisnis gitu. Jadi ada nanti disampaikan di sini bahwa setiap EOS itu kan kita harus menyampaikan bahwa ini loh ada peluang bisnisnya di yang living kayak gitu. Nah, sometimes orang ketika langsung dibikin kelasnya adalah peluang bisnis gini, pada mau nggak rata-rata? Ada fobia ya kalau menurut saya ya. Iya, pada fobia gitu. Tapi kalau kita kemas si acara ini jadi kelas diet sehat, kemudian ada akustik live musiknya, gitu kan? Itu pasti akan ada orang yang, oh aku mau diet, aku juga mau diet yang sehat kayak mana gitu. Orang datang gitu. Atau kelas yang tadi mom and kids tadi, itu juga bisa kita kemas jadi EOS gitu. Dan di EOS ini enaknya apa?
kalau teman-teman selama ini yang di luar kota gitu, di luar Jakarta atau di luar Surabaya yang nggak bisa ngambil si PEP itu langsung gitu kan, hari itu juga nggak bisa ready. Kita kan di Jogja ini selalu, saya juga ada pertanyaan tuh, Bugal ada PEP ready stock nggak? Kan nggak ada gitu, kita nggak bisa gitu kan. Nah, di EOS ini tuh sarana banget gitu, dari yang living kita dikasih free ongkir ibu-ibu semuanya gitu kan. Jadi yang di luar Jakarta, luar Surabaya, manfaatkan itu baik-baik gitu. Karena kita ada ready stock si PEP ini, kita bisa berikan ke calon brand partner kita gitu. Gratis ongkir, apalagi nggak ada ongkirnya, terus kemudian ada kita siapin acara, and then ada mungkin DIY-nya atau apa gitu kan. Tuh, aduh itu seneng banget gitu, orang bisa aduh udah deh langsung ada barangnya, ada uang ada barang gitu ibaratnya kan, kayak gitu. And then yang lagi hits Grand EOS Geos ini ya lagi hits, terakhir kemarin di Surabaya, luar biasa banget. Thank you yang Living Indonesia udah ngasih wadah nih buat kita yang udah lama banget nggak offline, tiba-tiba ada offline segede itu, aduh luar biasa banget deh. Jadi kita seneng banget. Jadi di Geos itu aku rasa apa ya, kayak kita tuh bisa recharge energi banget. Bener-bener yang dulu biasanya kita 2 tahun online terus tiba-tiba ada acara ketemu offline, bisa lihat Bu Indri secara langsung, lihat Kak Lisa secara langsung gitu kan, kenalan gitu. Jadi kayak ini ada real nih, orang-orangnya real, ada di sana. Nah, sama gitu, brand partner kita pun juga seneng gitu loh, ada real orangnya di sana. Seneng pakai dress code, ya kan. Satu lagi alasan buat beli baju baru itu ada kan. Nah, itu juga bisa dipakai gitu. Nah, dari Geos ini kita pun juga bisa apa ya, memanfaatkan sebagai branding tim, branding personal branding, branding community, kayak gitu. Wanita itu waras kalau ada kebutuhan 4 hal yang terpenuhi, Bu. Me time, family time, social time, community time. Ya nggak, Bu? Ini ada semua loh di acara Geos. Kalau ternyata bisa mengcover 4 time yang dibutuhkan oleh seorang wanita itu, sebaiknya teman-teman brand partner ketika leadernya menawarkan activity ini, jawabannya harusnya gimana, Bu Gal? Ambil, angkut. Gak usah pakai mikir ya, mikirnya entar, iyain aja dulu ya. Kita coba deh kehilangan 4 ini. Me time-nya nggak ada, kemudian family time nggak ada, atau family time kita bisa, ini kan keluar kota ya, bawa keluarga di hotel ya kan, kita tinggalin bentar buat Geos, anak-anak di hotel sama suaminya, udah bisa jadi family time. Me time ketika kabur nih dari hotel, kita udah me time. Social time, kita bersosial, berinteraksi sama leader kita, sama leader dari tim lain gitu kan, leader kece luar biasa banget gitu kan. Ini kemarin tuh kayak ketemu gitu ya di toilet, mami kos, antrinya yang foto, Masya Allah. Gitu. Jadi kayak ini sosial, berinteraksi gitu loh. Ada kita kagum sama siapa gitu kan, ketemu itu kan luar biasa ya, senengnya gitu. Terus kemudian ketemu dengan manajemen juga seneng banget gitu. Experience-nya banyak banget lah, bonding sama community kita. Nah, itu ada community time kan. Kita bareng-bareng pakai baju samaan gitu kan semuanya. Itu jadi seneng banget gitu loh, Bu. Nah, kayak gini kumpul-kumpul ya kan. Itu energi banget, recharge banget gitu. Ini kayak otak manusia itu tuh kayak lebih cepat puas sama achievement yang kecil-kecil gitu, yang reward pencapaian jangka pendek deh gitu. Nah, ini kan kayak pencapaian, aku dikenal sama leaderku gitu, aku beli baju, aku ini, itu kan bikin sparkling gitu di otak kita, menumbuhkan feeling happy, menumbuhkan feeling yang terus kemudian membuat kita untuk terus gerak nih ada di sini gitu.
gitu. Selain intensi tadi ya, penting banget, ini pun juga penting banget juga gitu. Spark joy di dalam otak kita mempengaruhi kan tubuh kita nanti apa gitu. Dandan ya kan, at least keluar mau hadir geos kan pasti dandan ya kan gitu. Nah, dandan kan bikin happy banget gitu. Gitu. Ini ada beberapa activity, ini tim iOS, rame banget kemarin pakai fuchsia, terus kemudian nih EOS yang bawa itu kita ngadirin nih dokter diet sama apa ya, dokter SPOG ya waktu itu untuk promil dan lain-lain. Yang penting di flyernya jangan lupa ya comply Bu-ibu. Jadi ketika menghadirkan para ahli-ahli seperti itu, jangan lupa ke-compliant. And then ini adalah bahkan sampai sekarang tim saya tuh, Uga bulan ini ada MOT lagi nggak? Ada MOT lagi nggak? Gitu, sampai ketagihan sama si MOT itu. Karena apa? Pada saat MOT, beneran Bu, nggak closing. Tapi setelah selesai MOT, mulai orang bertanya, mulai orang ini, dan kemudian, nah di sini nih kita pakai branding activity kita, branding community kita di sosial media kita. Gitu, ada lanjutan gitu, ada proses yang beruntun. Makanya kalau ditanya capek enggak sempet mikir capek, karena mikirnya udah besok ngapain lagi gitu. Ada terus yang kita kerjakan gitu. Dan pilih activity yang bikin kita happy. Nggak usah berat-berat, nggak apa-apa, pilih aja yang bikin happy. Pokoknya filter aja yang bikin happy, yang mana. Do it passionately, kata Bu Dewi Tanamal kemarin kan. Kalau passionnya Arditi, ya mungkin ya, awalnya Arditi terus ya, dan kita bisa melihat ini ada banyak sekali komunitas yang relate sama Arditi. Betul. Kalau kita ngomong parenting, Mamah Mahmud Abbas ya, Mamah muda anak baru 1, Mamah muda anak baru 2, itu relate banget. Terus apalagi ya, pijat bayi tadi yang seperti Bu Gal bilang. Ya. Jadi passionnya apa? Yoga. Lakuin dulu aja ya, yoga, benar. Betul. Apa-apa kalau dilakukan penuh passion, kata Bu Dewi kemarin, even kamu nggak dibayar, itu nggak apa-apa. Ya nggak? Even kita nggak dibayar nih ngelakuinnya, udah lakuin aja karena ini passion kita. Gitu. Bagaimana mulainya? Mulai aja. Mulai aja gitu. Dari tadi gitu, kita ketemu dengan brand partner kita, yang nggak melulu tentang OGV ya kan ya. Tanyain, hobi kamu apa sih? Passion kamu apa sih di sini gitu? Kamu sukanya apa sih? Oh, suka nulis gitu. Kata Bumai tadi di grup ya kan, oh ada yang suka ngedesain, udah bikin agenda ya Bumai ya, agenda gitu kan. Untuk tim gitu juga bisa. Ketika orang apa ya, merasa punya tempat gitu ya di sini, I am something. Ngerasa nggak sih teman-teman bahwa ketika kita udah apa ya, nikah, terus kemudian punya anak, punya suami, kesibukan kita udah mulai fokus ke mereka gitu, sometimes kita kehilangan jati diri kita gitu. Dipanggilnya aja mamah siapa gitu, mama anaknya gitu kan. Gitu. Jadi Nama dirinya sendiri hilang ya. iya, dirinya sendiri hilang gitu. Dan itu tuh tidak dipungkiri bahwa kalau dulu dia di usia 20 tahunan moncer banget, kemudian kehilangan itu menurunkan kepercayaan diri banget gitu, Bu. Dan tiba-tiba sekarang dia yang living, walaupun dia kayak, aku bisanya cuma PEP, nggak apa-apa, bikin aja kelas PEP. Ada, kita bikinin flyer, ada fotonya, kemudian dia bisa posting di WA statusnya, dilihat oleh keluarganya, dilihat oleh temannya. Dia masih hidup ya, masih ada ya ternyata ya, gitu kan. Oh, dia juga bisa punya sesuatu ya ternyata. I am something, feeling I am something-nya itu loh yang kita tuh nggak bisa beli gitu. Dan ketika udah keluar nih I am something-nya, udah passion-nya keluar, dia bisa melakukan apa aja tuh dengan happy gitu. Makanya coba mulai discuss dulu nih di timnya, oh ini potensinya apa sih, ini potensinya apa. Sometimes memang orang nggak tahu nih potensinya apa. Nah kita bisa, kamu bisa ini loh kayaknya, kamu bagus loh bikin reels gitu. Boleh loh kita bikin kelas reels yuk, caranya gimana gitu. Itu bisa jadi kelas loh ternyata gitu kan. Benar sih, pengalaman menunjukkan di yang living, di komunitas yang living, oleh para leader yang living, nggak ada yang nggak bisa dijadiin kelas. Apapun bisa jadi kelas. Keren banget.
Ada nggak sih, aku pengen teman-teman tuh chat kelas apa yang paling gokil yang pernah dikerjakan, yang out of the box gitu, yang pernah dikerjakan tuh boleh di chat ya Bu ya, nanti Nah, kita dan menyenangkan tetap iya, coba. Wow, untuk K-pop kayak lovers. over Bye. Silakan ya dibahas sambil aja menunggu gitu. teman-teman lain ketika di kolom chat pernah Iya. bikin apa sih yang out of the box buat Iya, inspirasi terus buat kemudian teman-teman lain. kalau ada ide nih Bu, banyak ide gitu, tulis aja dulu, nggak apa-apa, random ide apapun tulis, jangan dihalang-halangi gitu, jangan dibatasi, nggak usah dilimit gitu, kita mau apa, terus kayak, aduh ini kelas ini kayaknya mahal banget, nggak usah gitu, pokoknya tulis aja, itu nanti apa, jadi bank ide kita, besok mau ngapain, besok ngapain gitu, sama, kita juga harus ngasih kepercayaan buat tim, trust your team mau ngelakuin apa, jangan terus kemudian aku dulu bikin kelas itu nggak ada yang ikut, nggak ada yang ini, jangan gitu, kasih kesempatan dulu buat dia melakukan sesuatu, kita kasih note aja gitu, ada baiknya begini loh gitu, terus kemudian ketika ada tim yang sudah melakukan kelas gitu, jangan dikoreksi terus gitu, jangan jangan semuanya dikoreksi gitu kan, kamu kurang ini, harusnya kamu begini, harusnya gitu, jangan gitu, tapi kamu udah bagus banget loh tadi, keren banget, aku kasih note ya dikit gitu, ada tambahan nih gitu, kayaknya lebih kayaknya akan next time tuh oke kalau ditambah begini gitu. Nah rata-rata tuh kayak terus kemudian kayak oh iya iya iya, aduh maaf ya kurang ini, selalu ada magic word, selalu ada yang pertama, selalu ada yang pertama, katakan itu ke eh, tim yang baru mulai sesuatu gitu, yang mau aja itu udah syukur banget gitu loh. Nah selalu ada yang pertama, nggak ada yang namanya sempurna, kita juga nggak bisa nuntut kesempurnaan gitu kan, kita aja gitu ya, leader-leader yang udah lama nih di Living ini kayak bikin kelas itu, aduh harusnya tadi ada ini, aduh harusnya tadi begini, harusnya begini, nggak apa-apa, kan kita selalu belajar gitu, kita lebih lebih bisa tahu besok, oh kemarin tuh kurang kayak gini, oke deh yang kali ini aku tambahin begini gitu. Yang sempurna hanya Tuhan dan Andra and the Backbone ya. Betul, jangan sampai ada yang terakhir. Bener, makanya selalu ada yang pertama, udah itu aja terus, apalagi dia mungkin berganti-ganti tema gitu kan, pasti juga selalu ada yang pertama juga gitu, kasih appreciate, support sebisa mungkin, nggak bisa ketemu gimana support, aku bisa support apa, tanyakan gitu, selalu terus kemudian gini Bu, semua activity ini itu ya itu tadi, posting di sosial media, sekarang reelsnya dikuatin gitu kan, karena apa, kalau sebenarnya gini, kalau kita postingnya cuma flyer manfaat oil lagi, promo lagi, apa lagi gitu kan, yang living itu udah bagus, produknya udah bagus, orang tuh udah ngerti, mostly yang join new brand partner gitu ya sama saya, mereka nggak tanya, Mbak ini manfaatnya apa sih sebenarnya, itu jarang banget yang tanya, bisa dibilang itu mungkin cuma 1% yang tanya kayak gitu gitu. Mereka tuh sebenarnya kayak balik aja ke kita mau beli yang living, ini produk mahal, ya nggak Bu? Mahal ya, 2 juta gitu kan, 2 juta something PEP. Pasti browsing dulu dong, pasti googling dulu dong, ini manfaatnya apa, siapa aja yang pernah pakai, reviewnya seperti apa, bla bla bla, itu ada, mereka pasti ada searching itu gitu. Dan kemudian kalau kita di sana cuman ini aku bilang tadi harga udah 2 juta gitu kan, kalau nggak ada penampakan kita sama sekali di dalam feed kita, ya orang juga aduh ntar kalau duit gue dibawa lari, udah transfer dibawa lari, gimana dong? Makanya kan ada banyak yang ada marketplace nggak gitu. Pertanyaan itu kan keluar karena apa? Karena kan orang butuh trust sebenarnya gitu, butuh kepercayaan. Aman nggak sih aku belanja di sini gitu? Aman nggak sih aku bertransaksi di sini gitu? Kalau kita menunjukkan wajah kita, at least kalau mau jadi DPO gitu kan ya, wajah kita tuh udah ada, dia bisa nyebar, dia bisa capture, dia bisa nyariin dari kita nge-tag teman-teman kita gitu. Kayak gitu. Itu pentingnya branding yang saya bilang tadi gitu, bahwa di dalam feed kita kasih activity kita, kasih siapa diri kita, personal branding, team branding, community branding, harus ada semua di dalamnya. Gitu. Ini buat orang-orang baru yang baru hari ini mungkin bikin Instagram untuk oil, bisa diterapkan. Gitu. Dan
Cepet banget ya ternyata ya. Activity yang terbaik adalah activity yang dikerjakan dengan goal yang jelas. Oke? Thank you semuanya. Cepet Hey, banget ya. thank you Bu Gal. Lengkap, komplit, pakai telur. Ya. Jadi teman-teman bisa rasakan positive vibes dari Bu Gal, dan kemudian semua yang dibagikan oleh Bu Gal adalah pengalaman pribadi, artinya nggak bisa didapatkan di buku manapun. Sumbernya adalah beliau sendiri, dan kemudian apapun yang disampaikan oleh Bu Gal terbukti dan teruji minimal secara pribadi. Oke, jadi biar Saya Bu sih bisa Gal bilang kalau apa ya, pakai strategi ini setahun minimal start lah Bu, boleh dapat, nggak mungkin nggak jadi apa-apa. Ya kan, nggak mungkin nggak dapat apa-apa gitu, kayak ya kalau intensinya bagus, yang dikerjakan bagus, goalsnya jelas gitu kan, insya Allah dapat lah. Terus jangan lupa teman-teman ya, highlightnya adalah follow up, di wrap up ya, follow up. Jadi ketika bikin kelas jangan diuapkan begitu aja. Aku balik lagi, kenapa sih selalu kusarankan ini, karena apa? Banyak sekali yang bikin kelas terus kemudian ya udah gitu aja, yang penting gue bikin activity. Gitu. nah, Tapi follow up mereka seperti apa? Kalau misalkan ada sebelum kelas itu ada grup yang bareng gitu, ya udah manfaatkan grup itu gitu. Selalu ada kayak sometimes tuh kita cuma bilang gini loh Bu, ada promo khusus join hari ini 1 kali 24 jam dapat hadiah senilai 300.000 gitu misalkan. Maksimal 3 item. Sebenarnya itu kan sudah standarnya ya living ya. yes. Tapi orang baru nggak tahu. Ya, Gitu. betul sekali. Kitanya aja yang merasa khawatir, aduh ini toolsnya masih efektif nggak ya? Ini toolsnya akan di-grab nggak ya sama orang baru? Aduh ini menarik nggak ya? Semua orang baru menganggap ini hal yang menarik pasti ya Bu Gal ya? Betul. Biar Bu Gal bisa minum dulu 30 detik, 40 detik. Saya mau tayangkan sesuatu. Ada beberapa kata kunci di slide ini yang merupakan intisari dari pembicaraan Bu Gal. Boleh tolong ketikan di kolom chat minimal 3 deh, ya kan? Intisari dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Gal. Boleh lebih karena lebih dari 5 sebenarnya. Tapi saya minta teman-teman boleh ketikan 3 hal yang ada di sini, random, bisa mendatar, menurun, diagonal, atau dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Untuk memastikan ada sesuatu yang kita dapatkan di hari ini, kata kunci apa aja dari puzzle kata-kata yang sini. Oke, benar, ada goal, terus ada apa lagi? Ada 7. Enroll, oke. Komunitas, tim, wow. Ada lagi yang lain? Yang tadi sering disebut selain enrollment, aim, ya aim sama-sama goals. Enrollment, goals, team. Oke. Ada yang berbeda, ada melihat yang berbeda. Retention, activity goals, yes. Luar biasa. Jeli sekali ya. Ilmu, oke. Komunitas, nah itu kata kuncinya apa yang disampaikan oleh Bu Gal hari ini, bahwa setiap activity harus ada goals-nya. Kalau goals-nya adalah enrollment, harus ada follow up. Kalau goals-nya adalah keranjang IR, ya ada yang lihat reward atau essential reward? Yes, thank you Ibu Adele, ya itu semua harus ada activity-nya. Jadi nggak cukup dengan berdoa saja, posting saja, karena posting baru tentang branding. Mungkin ada 1-2 brand partner baru yang datang dari postingan, tapi itu sangat jarang sekali dan biasanya sudah melakukan survei. Leader yang ini gimana ya stylenya, leader yang ini gimana ya stylenya, dia survei belanja online dengan survei dulu, dengan profiling dulu, di komunitas mana dia sebaiknya bergabung, nah dia langsung, saya mau join ya, mau Ya, BTS. itu salah satu pengalaman saya Bu ya, waktu itu enrollment alhamdulillah tiap bulan ada gitu kan ya. Saya suka tanya gitu ke new brand partner gitu, kenapa sih pilih saya gitu atau gabungnya di saya gitu.
mostly bilangnya adalah bukan karena apa ya, kayak produk atau apa yang saya review gitu, enggak gitu, tapi karena komunitasnya keren ya Mbak ya gitu, activity-nya banyak banget, kelas-kelasnya banyak banget loh yang dikerjakan, nggak pernah berhenti gitu kan. Terus kayak aku percaya aja sih gitu, karena ada real orangnya gitu kan, ada real komunitasnya gitu. Jadi ya itu tadi gitu, wanita apa butuh apa, community time juga gitu loh. Mereka juga butuh untuk bersosial juga. Oke, Gitu. apakah ada pertanyaan buat Bu Gal? Tadi ada satu pertanyaan yang menarik di sela-sela komen yang lain ya, bahwa bagaimana caranya, ini terkait dengan bisnis sih, bagaimana caranya bisa grab strangers untuk ikutan kelas kita. Tadi kan Bu Gal share sama kita ada kelas moms and kids, ya kan, dan itu stranger. Nah, itu yang nanya adalah Bu Gal's secret admirer. Wow. Siapa ini? Jadi ya itu tadi sih Bu gitu. Yang paling cepat untuk saat ini yang benar-benar kita kerjakan adalah Moms and Kids class. Gitu, kids series gitu sih. Benar kita memang activity-nya pada anak-anak gitu, tapi ternyata kita bisa di situ nge-grab orang tuanya untuk bisa menikmati si essential oil ini. Kita bikinin DIY buat dia gitu, atau kita cobain peppermint deh gitu. Peppermint never fail, ya kan? Peppermint coba satu tetes aja cobain, udah habis itu dia suruh kelas gitu. Ketika datang kasih peppermint, habis itu enjoy the class ya gitu. Nggak usah jelasin macam-macam, ntar peppermint juga kerja sendiri. Ya nggak? Jadi Karena strangers ini, sorry, kembali ke pertanyaan, strangers ini datangnya berarti dengan menyasar komunitas-komunitas tertentu, ya, atau Bu Gal punya link misalnya dengan playgroup kah, atau komunitas anak-anak secara umum, atau bagaimana? kita bikin playdate sih Bu biasanya. Oke, playdate. Bikin playdo kayak tadi gitu. Besok ada playdate bikin bakpao. Bakpao yang dihiasin anak-anak itu kan anak-anak seneng, ibunya bisa pergi bawa anak-anaknya kita yang kita yang handle gitu kan, atau ada pihak ketiga yang handle. Udah kita tinggal ngobrol-ngobrol sama momsnya gitu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya, Kakak admire. Jadi bisa siapapun Kakak admire, kira-kira seperti itu aktivitinya. Balik lagi ini Bu, apa namanya, ya gitu, kita kelas itu kasih apa ya, tujuannya buat apa, ngasih gambaran visual nih gitu, yang living tuh kayak apa, nggak cuman wangian doang. Rata-rata kan ketika udah tahu nih, oh ternyata bukan wangi-wangian aja ya gitu. Gitu sih. Oke, dan itu hanya bisa muncul ketika ada interaksi. Interaksinya hanya bisa ada ketika mereka benar datang dan happy dengan activity-nya. Keren banget. Kita bikin happy dulu. Ada lagi pertanyaan untuk Bu Gal hari ini. Jadi orang bijak berkata, hidup adalah pilihan. Bu Gal udah bagikan ilmunya, tools-nya, pengalamannya. Tanggung jawab berikutnya adalah di tangan para pendengarnya. Mau diapain nih semua yang udah di-sharingkan oleh Bu Gal? Sekali lagi, pilihannya ada di teman-teman semua. Dan Bu Gal, thank you banget. Biar teman-teman audiens tahu ya, kita udah arrange ini dari Desember, udah meeting sekian kali untuk memastikan sesi hari ini goals-nya apa. Dan alhamdulillah tercapai dengan sangat baik. Bu Gal bagikan semuanya, pengalaman nyatanya, perasaannya juga, dan kita bisa lihat ada jeda waktu tadi antara silver ke gold, artinya sepertinya di setiap aktivitas kehidupan kita itu ada musim, ya kan? Ada musim pasang, ada musim surut, dan itu adalah hal yang biasa. Bukan lagi hal yang luar biasa dan bukan lagi hal yang perlu dibesar-besarkan. Bu Gal mengambil sikap, memilih untuk move on saja, lakukan saja, ya kan? Ketimbang meratapi mendung, mending syukuri hujan yang turun, membasahi bumi sehingga pohon tumbuh lagi, rumput tumbuh lagi, bumi hijau lagi. Oke. Kalau kata Bu Citra, coba nyanyikan lagu Naik-Naik ke Puncak Gunung. Coba Bu Gal nyanyikan. Suaranya kan, naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja. Kan kulihat saja.
bukan berhenti terus kemudian memeluk pohonnya kan enggak kan ya. Kulihat saja ada pohon cemara gitu kan. Ya udah kalau ada mau lirik kanan kiri udah dilihat aja nggak apa-apa. Tapi kita tetap mau naik ke puncak gunung, ya kan? Oke, baik. Sesi hari ini ditutup dengan lagu Naik-Naik ke Puncak Gunung. Terima kasih Bu Gal, waktunya, effortnya, diskusi-diskusi kita. Sama-sama. Thank you Bu Andri. Thank you juga semuanya yang udah datang dan masih support. Yes, tentunya kepada teman-teman yang hadir, para leader yang hadir, ada Bu Ika, Bu Mai, ada Bu Anita, ada Bu Agnes, ada Bu Rara. Tadi yang saya sempat scroll ya, ada banyak sebenarnya tadi 200 lebih. Thank you. Semoga bermanfaat dan please feel free untuk membagikan hal-hal baik yang didapatkan hari ini dan tentunya rekan saya yang jelita selalu Kakak Lisa yang hari ini standby bersama kita. Baiklah, yang Living Indonesia dari Sabang sampai Merauke, terima kasih atas semangatnya, vibrasi positifnya, stay safe selalu, sampai ketemu secara virtual maupun offline nanti dimanapun. Oke, selamat sore. Sampai jumpa. Bye-bye. Assalamualaikum. Salam.